Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak kita, Bapak Haji Bakti yang kami muliakan, para pimpinan, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu karyawan PT NRA Tour and Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu? Ibu-ibu pernah nggak dimarahin sama suaminya? Kalau suaminya itu minta buru-buru, minta apa aja buru-buru, bapak ibu-ibu jawabnya apa? Sabar. Kalau kita laki-laki itu mampu untuk melakukan sesuatu, tapi tidak mau melakukan sesuatu itu, berarti itu namanya laki-laki yang sabar. Sebentar lagi kita akan menghadapi ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau sabar menahan diri yang harusnya bisa melakukan sesuatu, tidak mau melakukan sesuatu. Kalau puasa, al-imsaku, menahan diri dari segala hal yang membatalkan pahalanya. Judul kita, kalau puasanya sabar, maka hidupnya subur. Subur atau enggak? Semua orang itu menginginkan bahagia dunia dan selamat di akhirat. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan itu. Apapun agamanya, apapun sukunya, dimanapun negaranya, pasti menginginkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Doa yang semua umat Islam hafal, apa? Doa itu sampai namanya doa sabu jagat. Apa Bapak? Apa Pak? Mohon izin. Doa sabu jagat, apal Bapak? Mosok nggak apal. Robana, ayo sekarang. Sini, berdiri. Nah. Mohon maaf, Haji, santai saja. Masya Allah. Artinya tepuk tangan? Artinya Mas? Artinya, ayo. Ayo, coba sini. Ayo. Sini. Ya Allah, bareng-bareng. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia, berilah kami kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Itu tujuan hidup kita. Apa hubungannya doa itu, kebahagiaan itu dengan puasa? Kalau kita puasanya sabar, karena sabar itu ada kriterianya, salah satunya adalah sabar dalam beribadah kepada Allah. Kalau puasanya sabar, puasa kita benar, pasti kita akan mendapatkan bahagia dunia dan selamat di akhirat. Kasarannya ngomong, oh ini orang Cilacap kan banyak nih kasarannya ngomong. Secara tidak langsung, wahai manusia, wahai karyawan NRA, wahai Mas Ruhin, kalian itu selalu berdoa lu, minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat. Nih, dikasih media agar doa itu dikabulkan. Bagaimana medianya? Puasa bulan Ramadan. Apa kaitannya puasa dengan bahagia dunia akhirat? Sebab di dalam ayat perintah puasa langsung dijelaskan tujuannya kita berpuasa. Siapa yang hafal ayat perintah puasa? Ayo yang mbak-mbak. Al-Baqarah 183. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu mengandung satu kewajiban kita untuk berpuasa. Kita menjadi orang yang istimewa. Kenapa kita istimewa? Dipanggil langsung oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Maka kalau ada orang yang tidak berpuasa, jangan marah kita. Jangan melakukan anarkis.
Kenapa? Bisa jadi orang itu bukan orang yang bertakwa. Ada pimpinan kita manggil orang karyawannya namanya Ahmad. Di sebelahnya ada namanya Muhammad. Ahmad datang, Muhammad gak datang. Pimpinan jangan marah. Kamu tuh tak panggil kok gak datang. Kenapa? Yang dipanggil Ahmad. Begitu juga kita dalam bulan Ramadan menjadi orang yang istimewa karena yang dipanggil itu hanya orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita juga jangan GR. Hebat nih. Saya diwajibkan untuk berpuasa loh sama Allah. Karena di dalam ayat itu Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan puasa loh. Umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan puasa, bukan kita toh. Bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW ada yang rutin menjalankan puasanya Nabi terdahulu. Siapa coba? Puasa apa coba? Puasa Nabi Daud. Ada yang puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari. Itu kan puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud. Artinya umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, ayat itu menyebutkan la'allakum tattaqun. Kalau kita puasanya benar, puasanya dengan sabar, insya Allah kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Jadi puasa benar, kita akan mendapatkan ketakwaan. Kalau kita sudah bertakwa, pasti bahagia dunia, pasti selamat akhirat. Mana dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun orangnya yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan menyelesaikan permasalahan batinnya. Kalau kita masih sering sumpah, kalau kita masih sering resah, gelisah, putus asa, tidak menentu hatinya, periksa puasanya. Periksa ketakwaan kita. Karena siapapun yang bertakwa kepada Allah dijamin yaj'al lahu mahraja. Allah akan membebaskan batiniah kita dari kesumpekan, dari kegelisahan. Ad-dhahiru tadullu 'alal batin. Kondisi lahiriah kita menunjukkan kondisi batiniah kita. Kalau orang yang bertakwa karena hatinya nggak pernah sumpek, maka wajahnya ceria, gampang senyum, murah senyum. Berarti kalau hatinya sumpek, wajahnya cemberut. Kita itu bisa tahu orang ini lagi bahagia atau tidak kok. Gak usah cerita, kita datang ke orang, kita keluar, kita lagi bisa ambil kesimpulan. Saya ketemu Pak Fulan, alhamdulillah Pak Fulan itu kayaknya lagi bahagia banget deh. Kenapa? Banyak senyum. Ad-dhahiru tadullu 'alal batin. Lahiriah kita menunjukkan kondisi batinnya kita. Tapi tidak sedikit ada orang yang tidak ngeluh kepada kita. Nggak ngomong kalau orang itu lagi ada masalah, tapi kita bisa menyimpulkan. Saya ketemu Pak Fulan. Kayaknya Pak Fulan itu lagi ada masalah deh. Kenapa? Cemberut. Maka kalau kita bertakwa, karena batiniah kita diselesaikan oleh Allah, tidak pernah punya masalah, dan kondisi batin itu memancar kepada kondisi lahir, maka wajah kita itu selalu murah senyum. Yuk sekarang tengok kanannya, nengok semua, hadap-hadapan, berhadap-hadapan, saling senyum, ya, saling senyum. Ayo, mohon maaf Pak Jiwak, nggak ikut, nggak bisa termasuk. Ayo yang lain, ayo senyum, Mas Bima, sebelahnya senyum. Wah, jadi kita itu senyum adalah sodak. Tabassamuka fubashi ala ahika sodakotun. Senyum di wajahmu kepada temanmu merupakan sodak. Tapi itu menunjukkan kondisi batinnya kita.
Kalau kita kondisinya itu sumpek, pasti masuk kantor masalah. Nggak ada apa-apa, kayak ada masalah, kayak ditekan dan lain sebagainya. Tapi kalau batiniah kita tidak ada masalah, enjoy saja kita. Santai saja kita. Itu yang pertama. Jadi puasanya benar, kita menjadi orang yang bertakwa, setengah hidup kita sudah selesai. Kan hidup kan ada batin, ya kan? Kalau batinnya hanya sumpah berarti hidup kita belum selesai. Ternyata janji Allah itu bukan cuma itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau puasa kita benar, lalu kita menjadi orang yang bertakwa, janji Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka. Saya dosen tanggal 1 gajian, udah tak sangka itu. Mau hujan, mau apa, pokoknya tanggal 1 ting masuk itu sebagai dosen. Tapi mungkin ini ya, bagian daripada ketakwaan itu kadang nggak nyangka di WA sama Kurniawan. Sama Mbak Kurni. Ketemu Mbak Kurnia, kadang di WA sama Mbak Kurnia. Kadang di WA sama Mbak Jibati. Pak Ustaz, tolong ke sana Pak Ustaz. Tolong manasik Pak Ustaz. Tolong. Itu bagian daripada yang tidak di pernah nggak dapat rezeki dari yang tidak di sana. Contohnya, duduk nemu duit. Nah, itu memang ngarepin atau gimana itu? Berkah nih, besok saya ke sana lagi. Itu namanya ngarepin. Tapi kalau lagi jalan, ujuk-ujuk ada yang ngasih, itu pernah. Yang nggak pernah kebayang sama Mas Haji Sugeng. Ini dari Cilacap. Merenak. Desanya namanya Merenak. Jauh banget dari kota pokoknya. Masya Allah. Tepuk tangan. Ibu-ibu, mbak-mbak pernah semua ya. Punya pengalaman masing-masing ya. Yang nggak kepikir. Kalau kepikir itu namanya bukan yang disangka. Yang dijanjikan oleh Allah, jangankan yang kepikir. Nggak kepikir aja dikasih. Mabhumu holafahnya. Kalau kita puasanya benar, kalau kita bertakwa hatinya nggak pernah sumpet, berarti kalau kita nggak bertakwa hatinya selalu sumpet. Mabhumu holafahnya. Kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka, yang disangka pun kadang meleset. Pernah nggak meleset? Harapannya ini udah dapet nih, tapi ternyata meleset. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Itulah la'allakum tattaqun. Itu dunianya. Berarti orang yang puasanya benar, menjalankan dengan kesabaran, dunianya subur. Kenapa? Hatinya tenang, hatinya senang, duitnya nggak pernah kurang. Yang repot kan, sudah hatinya sumpah melulu, anak sakit melulu, duit nggak pernah datang. Yang terakhir, kalau puasanya benar, menjadi orang yang bertakwa, hidup kita bahagia, dan meninggal kita husnul khotimah, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Al-jannatu lil muttaqin. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka insya Allah seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Anggaplah ini Ramadan terakhir bagi kita. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kalau kita mau kerja, kalau kita mau nyari kerjasama, nyari jamaah, nyari duit, anggaplah kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi pada saat kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggaplah bahwa kita akan mati esok. Puasa kita baru akan serius kalau dalam pikiran kita ini Ramadan terakhir bagi kita. Baru akan serius kalau besok setelah Ramadan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.